Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak dosen dan kakak-kakak Asdo serta semua orang yang melihat video ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang game yang kami buat. Sebelum itu, perkenalkan, saya Stanislaus Harimuntoro dengan nomor NPM 2207121140 dan ini teman saya. Nama saya Steven Pratama Jarod Panurian, nomor NPM 2207121046. Perlu kita ketahui bersama, critical thinking di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar, akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup serius. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, semua aktivitas yang dilakukan dalam rumah, termasuk juga kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar menjadi lebih membosankan dan kurang interaktif. Tugas yang diberikan pun banyak, bahkan hingga menumpuk. Akibatnya pelajar memilih cara yang instan seperti searching di Google, bahkan tanpa memahami apa yang mereka tulis. Oleh karena itu, kami membuat permainan yang kami beri judul The War Table. Permainan ini kami buat dengan tujuan yang pertama dan utama, yaitu untuk meningkatkan pola pikir kritis pada pelajar. Dan yang kedua, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana berkumpul dengan teman, dan sebagai alternatif dari game online. Rentang usia dari game yang kami buat ini yaitu sekitar umur 13 tahun ke atas. Referensi dari game RTS kami adalah dari permainan video game RTS yang Anda mainkan di alat elektronik Anda dan dari alat-alat perang dunia nyata. Aturan permainan dari game The War Table. Yang pertama, yaitu 2-4 pemain. Artinya, game ini dimainkan 2 pemain 1 versus 1 atau 4 pemain 2 versus 2 dengan 1 wasit atau moderator. Yang kedua, 1 pangkalan. Artinya, masing-masing pemain akan memiliki 1 pangkalan untuk memulai permainan. Yang ketiga, yaitu adanya sumber daya yang kita sebut atau kita namakan battle coin. Battle coin ini digunakan juga untuk melatih unit atau membangun bangunan yang memiliki fungsi tersendiri. Yang keempat, tujuan permainan. Pemain di sini memiliki tujuan, yaitu adalah menghancurkan pangkalan lawan atau mendominasi permainan hingga lawan Anda menyerah karena mental, karena tidak mampu melawan. Yang kelima adalah unit. Pemain dapat menggerakkan unit-unit yang ada dalam permainan untuk menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Setiap unit juga memiliki lambang-lambang yang berbeda sesuai dengan unit masing-masing. Syarat kemenangan di permainan adalah pemain harus menghancurkan pangkal lawan atau memaksa lawan Anda untuk menyerah agar dia tereliminasi di permainan. Di permainan kami, The War Table ini memiliki 4 jenis unit, yaitu adalah unit infanteri, unit armor, unit udara, dan unit perairan. Unit infanteri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu infanteri biasa, infanteri AT, dan infanteri AA. Semua stat health dan stat attack mereka sama. Yang membedakan adalah penetration. Unit infanteri biasa, dia mendapat damage double ketika melawan unit bertipe infanteri lain, seperti infanteri AT, infanteri AA, bahkan infanteri normal lainnya. Infanteri AT mendapat damage double ketika melawan unit yang bertipe armored, dan mereka memiliki penetrasi berjumlah 6 poin. Infanteri AA mampu melawan helikopter dan memberi air defense yang memiliki jarak 1 petak ke segala arah dan memiliki 4 penetrasi yang cukup untuk mengalahkan helikopter. Yang kedua adalah unit armor. Unit armor adalah unit yang cenderung memiliki armor yang cukup tebal. Unit armor kemudian dapat dibagi lagi menjadi 1 armor ringan dan 3 armor berat. Langsung baca. Armor ringan atau infantry fighting vehicle. Infantry fighting vehicle adalah kendaraan yang dapat memberikan damage double kepada unit bertipe infanteri, dan mereka juga dapat berfungsi sebagai angkutan untuk infanteri agar menambah mobilitas mereka. Sekarang armor berat. Armor berat dapat dibagi jadi 3, yaitu adalah yang pertama adalah tank.
tank dapat memiliki efek khusus, itu adalah mereka dapat menyerang lagi jika target pertama mereka tereliminasi. Kedua adalah self-propelled artillery. Ini mereka adalah tank yang dilengkapi dengan turret artileri. Mereka dapat menembak dengan jarak maksimum 3 petak. Tetapi jika mereka menembak dalam jangkauan 1 petak di depan mereka atau di samping-samping mereka, damage mereka akan dikurangi setengah. Yang ketiga adalah self-propelled anti-air. Self-propelled anti-air atau singkatnya SPAA, mereka adalah kendaraan yang dilengkapi senjata anti unit udara. Mereka memberikan double damage kepada helikopter dan juga memberikan area air defense sebesar 2 petak ke segala arah. Yang ketiga adalah unit udara. Unit udara itu dibagi menjadi 1 helikopter dan 2 pesawat. Yang pertama yaitu attack helikopter. Unit normal dengan mobilitas paling tinggi, damage double melawan infanteri, IFV, dan sesama helikopter. Untuk yang kedua yaitu 2 unit pesawat. Sebelum membahas pesawat, unit ini berbeda dari unit normal karena dianggap seperti memiliki kemampuan khusus dan bukan unit. Jadi unit ini memberikan damage tetap yang tidak peduli armor target. Air defense mengurangi damage-nya. Jika pengurangannya melebihi damage pesawat, maka pesawat akan tereliminasi. Unit ini memiliki cooldown. Yang pertama yaitu ada strike factor. Ini tidak memiliki efek khusus. Untuk cooldownnya itu 1 turn. Untuk yang kedua yaitu bomber, itu memiliki damage double melawan bangunan. Untuk bangunan nanti untuk selanjutnya kita akan jelaskan ke yang berikutnya. Ini memiliki cooldown 2 turn. Untuk yang terakhir adalah atau yang keempat yaitu unit perairan. Unit ini dibagi menjadi 3 tipe. Kapal selam memiliki damage double melawan karier, tidak dapat diserang pesawat dan kebal dari dan tidak bisa menyerang darat. Kedua, destroyer. Destroyer memiliki jarak serang 4 petak. Kecuali ketika melawan kapal selam itu mereka hanya memiliki jarak serang 1 petak. Destroyer memiliki anti-air atau air defense yang setara dengan infanteri AA. Dan kemudian yang unit paling mahal di permainan, carrier. Setiap player di permainan ini hanya dapat memproduksi 1 carrier dan jika tenggelam Anda akan sangat menyesal. Unit ini tidak memiliki senjata anti kapal lain, melainkan fungsi mereka adalah sebagai bandara berjalan yang bisa di laut. Mereka juga memberikan air defense yang setara dengan SAM site. Bangunan dibagi menjadi 5 tipe. Semua bangunan memiliki 7 armor kecuali SAM site yang memiliki 3. SAM site. Apakah itu SAM site? SAM site memberikan area 4 petak di sekitarnya, air defense di mana semua unit udara yang memasuki jangkauannya diberikan damage per turn. Yang kedua yaitu factory atau pabrik. Bangunan yang dapat memproduksi unit armored dan udara. Yang ketiga adalah airport, bandara. Airfield berfungsi agar unit udara tipe pesawat strike factor dan bomber dapat digunakan. Yang keempat port, pelabuhan, dapat memproduksi kapal harus diletakkan di tepi perairan. Yang kelima adalah haki atau headquarter. Pangkalan ini jika dihancurkan akan langsung tereliminasi dari permainan. Pangkalan ini dapat memproduksi infanteri. Terrain. Terrain atau medan dibagi menjadi 5 jenis yang berbeda. Yang pertama gunung. Gunung memiliki efek seperti tembok jadi tidak dapat dilewati. Yang kedua adalah tanah kosong. Tidak ada efek khusus apapun, jadi bebas dilewati. Yang ketiga ada hutan. Memperlambat gerak unit. Darat sebesar -1. Efek lebih kuat untuk unit armored -2. Yang keempat adalah perairan. Unit darat yang melewatinya akan kehilangan kemampuan menyerangnya dan diperlambat -1 karena akan memasuki kapal transportasi. Yang kelima adalah perkotaan. Semua unit tipe infanteri yang memasukinya akan mendapat pengurangan damage sebesar 50% dari segala sumber kecuali infanteri lain.
kumpulan gambar di bawah ini adalah gambar map, terrain, battle coin, juga bidak yang akan kami pakai nanti. Kemudian ke mekanisme dan cara main. Yang perlu dijelaskan di sini adalah mekanik damage. Damage dihitung dari attack point unit dan dari HP target. Contohnya, unit dengan 2 attack jika menyerang unit dengan 4 HP maka akan mengurangi HP targetnya sebesar 2. Mekanik penetration. Setiap unit memiliki armor point yang membuatnya kebal dari damage. Jika unit dengan penetration point 2 menyerang target dengan armor point 3, maka unit tersebut tidak akan memberikan damage pada target. Jika mereka sama-sama memiliki 2 point penetration dan 2 point penetration dan 2 armor, maka unit tersebut tidak akan memberikan damage maksimal dan hanya memberikan 40% dari damage. Nah, jika mereka memiliki 4 penetration dan target memiliki 3 armor, maka damage akan berhasil 100%. Mekanisme gerak dan hambatan. Tiap unit memiliki mobility point yang menunjukkan beberapa petak mereka bisa berjalan tiap turn. Jika pada terrain tertentu seperti hutan, mobility unit akan dikurangi sesuai jenis unitnya. Jika unit tersebut adalah infanteri, maka akan dikurangi 1. Jika unit tersebut adalah armor, maka akan dikurangi 2. Mekanik uang dan produksi. Setiap unit di permainan ini memerlukan battle coin dari produksi. Biaya tiap unit akan berbeda-beda sesuai dengan unitnya. Pada awal dan setiap pergantian turn, semua pemain akan diberikan battle coin dengan jumlah yang setara. Sekarang ke mekanisme air defense dari pesawat. Area yang dilindungi air defense akan memberikan damage tetap di semua unit dari masuk ke area tersebut setiap turn. Pesawat akan memiliki satu jenis poin atribut saja. Poin tersebut akan menentukan damage yang diberikan oleh unit pesawat. Jika damage dan air defense suatu area lebih tinggi dari poin atribut pesawat yang menyerangnya, maka unit pesawat itu akan tereliminasi. Jika stat air defense lebih rendah, maka damage yang diberikan pesawat akan dikurangi sebesar damage dari air defense tersebut. Untuk helikopter, selama mereka berdiam di dalam zona air defense, mereka akan mendapat damage setiap turn sesuai dengan damage air defense tersebut. Model kemasan kami berupa sebuah kotak yang akan digunakan untuk menyimpan board game kami yang berupa kertas dapat dilipat, serta untuk menyimpan bidak dan juga battle coin kami. Untuk bahan yang kami gunakan diantaranya yaitu pertama kertas karton, kedua kertas print, ketiga kertas foto. Dengan rincian modalnya sekitar kurang lebih Rp30.000. Untuk harga jualnya kami membuat dengan harga jual Rp44.999. Sekian dari kami. Jika ada kritik dan saran, bisa hubungi kontak kami yang ada di deskripsi. Sekian dan terima kasih. Udah,